Kita beli nasi gitu atau order makanan gitu kan, kalau kita langsung memakai transportasi online itu pasti kan harganya lebih naik gitu kan, berapa puluh persen, dan ada ongkirnya. Sedangkan kalau kita melalui Just Tip itu nggak ada kenaikan dan nggak ada ongkir. Nah, makanya kita rata-rata memakai Just Tip itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri, Just Tip itu dia menggunakan voucher dan memakai uang elektronik. Itu gimana, Ustaz? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman dimanapun kalian berada, kembali lagi kita dalam program acara BBM Bincang-Bincang Muamalah bersama Ustadz Abdul Nafi, yang mana pada sesi kali ini Ustadz Abdul Nafi sudah ada di depan kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini juga kita ditemani teman kita, yaitu Dega. Assalamualaikum, Dega. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada sesi kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita yang masuk. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang ingin ditanyakan, yaitu gimana hukum just tip, jasa titip beli, tapi hukum just tip itu dia menggunakan voucher atau memakai uang elektronik. Kitanya yang bayar ke just tip itu nggak pakai uang elektronik, tapi beli orang yang pelaku si jasa itu dia pakai uang elektronik. Uang elektronik atau voucher? Iya, uang elektronik dan voucher gitu. Dia ya termasuk dia kalau mau pakai voucher pasti pakai uang elektronik kan. Nah, gitu. Misalnya salah satu contohnya kita beli order nasi gitu atau order makanan gitu kan. Kalau kita langsung memakai transportasi online itu pasti kan harganya lebih naik gitu kan, berapa puluh persen. Dan ada ongkirnya. Sedangkan kalau kita melalui Just Tip itu nggak ada kenaikan dan nggak ada ongkir. Nah, makanya kita rata-rata memakai Just Tip itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri, Just Tip itu dia menggunakan voucher dan memakai uang elektronik. Itu gimana, Ustaz? Ada beberapa yang perlu didudukkan. Yang pertama, kalau secara umum sih hukum bagi kitanya nggak ada masalah. Memang harganya misalnya nasi padang itu 15.000, kita bayar 15.000. Ini tidak ada masalah secara praktisnya. Artinya ketika kemudian kita memanfaatkan jasa itu dari sisi kepraktisan dan lain sebagainya tidak ada masalah, ya sebenarnya tidak ada masalah. Masa terkait dengan orang itu menggunakan voucher atau yang lainnya itu kan satu hal yang itu terpisah, bukan terkait dengan transaksi kita dengan orang itu. Sebenarnya secara praktis tidak ada masalah, insya Allah. Kalau masalah just tipnya tadi, ya memang hari ini akhirnya orang juga coba-coba untuk mencari celah gimana tetap biar untung tapi tidak memberikan kos yang berlebihan, kan begitu. Ya itu satu hal lah, artinya bagian dari yang nanti pembahasannya di sesi yang lain terkait dengan bagaimana membeli dengan menggunakan voucher atau uang elektronik itu sendiri ya. Tapi yang jelas bagi kita ketika kemudian kita memanfaatkan Just Tip itu secara umum tidak ada masalah. Tidak ada di situ yang kemudian dirugikan, nggak ada yang kemudian didolimi, kemudian juga pembeliannya tidak ada tambahan, malah sebenarnya tidak ada masalah bagi kita. Kalau misalnya ada pengurangan gimana, Ustaz? Misalnya pas hari itu ada diskon gitu, dia malah diskon misalnya harga ayam, misalnya harga ayam fried chickennya harga 15.000, pas hari itu dia diskonnya jadi 10.000 tapi beli 3 gitu jadi 30.000. Itu gimana, Ustaz? Ya tidak ada masalah kalau dia belinya 3 kemudian dapat diskon itu, ya tidak ada masalah. Itu kan berarti satu hal yang memang
bagian dari benefit yang diberikan ketika kemudian kita membeli seperti. Tapi kita memang butuh 3 ya. Ya. Beda kasusnya kalau kita butuhnya 1, kemudian kita sengaja beli 3 supaya dapat voucher itu sekalian sampai makan malam misalnya kan, sarapan, makan siang, makan malam gitu. Walaupun ketika kemudian apa namanya kita tetap beli 3 memang karena kita butuh 3, tidak ada masalah sebenarnya. Soalnya tidak ada masalah. Tapi kita kalau menggunakan just tip itu nggak ada masalah ya, Ustaz ya? Tidak ada masalah dari bagi sisi kami yang iya bagi kita sebagai pengguna nggak ada masalah. Tapi biasanya masarin just tip tuh lewat marketplace apa Facebook? enggak, lewat status-status aja, open just tip gitu kan. Cuman kan kita tertarik, wih kita kok harganya murah gitu kan, maksudnya harganya nggak ada di up. Jadi, wih, pas kita telusuri ternyata gini, ada aja ya bisnis orang gitu kan. Ternyata dia menggunakan voucher dan oleh uang elektronik, dia dapat diskon. Jadi makanya dia bisa nurunin harga. Berarti itu. kalau dia dapat voucher, dia lewat ngambilnya lewat marketplace berarti biasanya. Lewat transportasi online itu. Kan ada sekarang ini kan lagi promo, kalau yang transportasi online itu ada promo, misalnya diskon 60% kalau pakai uang mereka gitu. Tapi saya juga buka aplikasi marketplace yang warna orange itu. Ya. Itu dia ada open just tip juga di situ. Ya sekarang kan dia ada ini foodnya juga ya, kalau nggak salah. Yang saya dapatin mereka itu menggunakan fake order, hukum fake order gitu, Sat. Jadi suatu barang dia baru buka toko supaya toko dia kelihatan laris, dia upload di situ, terus kawan-kawan dia atau dia pakai jasa orang untuk fake order. Jadi intinya dia orang lain atau kita pakai handphone satunya order ke situ, terus kita ngirimin paket kosong. Yang penting kita bisa ngasih ulasan sama bintang di situ. Jadi kan semakin banyak ulasan kan orang semakin percaya. Itu gimana itu hukumnya, Ustaz?